Shalom adik-adik di rumah, apa kabar? Seperti biasa jargon kita ya, kalau misalnya Kak Jun bilang apa kabar, adik-adik di rumah bilang bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa, yes, yes, yes. Oke, sekarang Kak Jun tanya, apa kabar? Bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa, yes, yes, yes. Oke, minggu hari ini, di pagi hari ini kita akan beribadah, kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik di rumah, ingat kalau kita lagi mau ibadah, mau berdoa, kita siapkan hati kita, duduk yang manis, kita fokuskan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena di pagi hari ini kami masih bisa melakukan segala aktivitas kami. Engkau sudah menemani kami di istirahat tidur kami tadi malam. Hingga pagi hari ini kami akan memulai ibadah kita. Kami akan memulai ibadah hari Minggu ini. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan Yesus. Berkati adik-adik kami yang berada di rumah masing-masing. Kiranya Engkau memberkati mereka. Persiapkan hati mereka untuk memulai ibadah ini dengan baik. Berkati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Tutup buku kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati kakak-kakak yang akan melayani hari ini. Kiranya Kau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai berdoa. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita flashback dulu ke 2 minggu yang lalu. Nah, 2 minggu yang lalu kita merayakan hari raya apa? Hari raya Paskah. Hari raya Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, karena Tuhan Yesus sudah bangkit, kita harus bersuka cita. Untuk itu, lagu pertama kita akan buka ibadah ini dengan lagu pujian adalah Sukacita di Hatiku. Adik-adik boleh berdiri, adik-adik boleh pakai gerakan yang adik-adik mungkin tahu. Tapi kalau Kak Jen di sini pakai gerakan yang Kak Jen. Oke? Ayo Kak Eva, kita mulai lagu yang pertama. Oke adik-adik, tadi Kak Jen bilang kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah bangkit itu udah selesai gitu aja, kita udah harus stop, nggak usah berdoa, nggak usah baca firman Tuhan, atau stop gitu aja. Oke, apa yang harus kita lakukan setelah Tuhan Yesus bangkit? Nah, di firman Tuhan kali ini yang akan dibawakan oleh Kak Ria akan menceritakan, Kak Ria akan memberitahukan kepada adik-adik apa yang seharusnya adik-adik lakukan ketika Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Nah, karena Tuhan Yesus sudah bangkit, kita sudah menang, kita bernyanyi kumenang sebelum mendengarkan firman Tuhan. Oke? Yuk Kak Eva, kumenang.
Shalom. Karya harap adik-adik dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Nah, sebelum kita bersama akan mendengarkan cerita pada hari ini, Karya mau ajak adik-adik untuk kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh kembali mendengarkan cerita di hari ini. Tuhan kiranya menolong kami supaya kami boleh memahami cerita yang akan kami dengarkan, dan terlebih lagi kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, 2 minggu lalu kita baru saja merayakan Paskah. Adik-adik masih ingat ya ketika kita bersama-sama melakukan ibadah via Zoom. Ketika kita merayakan Paskah, yang kita rayakan adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada waktu itu Pak Pendeta memberikan pesan kepada adik-adik untuk jadi pembawa damai. Kenapa? Karena Yesus sudah mendamaikan kita semua. Nah, adik-adik, hari ini Karya mau mempertegas pesan tentang Paskah, karena kita masih ada dalam momen Paskah ya. Nah, peristiwa kebangkitan Yesus itu harus membawa dampak di dalam kehidupan kita. Minggu lalu, adik-adik mengikuti panduan yang sudah diberikan oleh kakak-kakak. Ceritanya tentang bagaimana Yesus menjumpai 2 orang di dalam perjalanan ke Emmaus. Nah, hari ini kita juga mau melihat ya, bagaimana kebangkitan Yesus itu berdampak dalam kehidupan kita semua. Nah, adik-adik pernah nggak merasakan gagal dalam melakukan sesuatu? Pasti pernah ya. Nah, misalnya, contohnya adalah biasanya nih, adik-adik selalu berhasil memainkan sesuatu. Entah itu misalnya menumpukkan balok atau melemparkan bola ke dalam keranjang. Adik-adik selalu berhasil biasanya. Nah, sekali waktu adik-adik merasa gagal, tidak bisa melakukan itu. Perasaan adik-adik seperti apa? Pasti rasanya kesel ya, rasanya sebel, rasanya kecewa. Kok bisa ya? Saya biasanya bisa melakukan hal itu, sekarang saya nggak bisa melakukan hal itu. Nah, hari ini kita mau belajar dari sebuah kisah yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus.
Nah, Karya mau bercerita sambil menggambar ya hari ini. Adik-adik perhatikan gambar yang Karya buat ya. Oke, cerita kita hari ini berkisah tentang ada sebuah perahu. Nah, kalau ada perahu berarti ceritanya ini latarnya di mana ya? Sudah pasti di air ya, entah di laut atau di sebuah pantai atau di sebuah danau. Ya. Nah, ceritanya hari ini tadi tentang siapa? Murid-murid Tuhan Yesus ya. Jadi, ini ada murid Tuhan Yesus yang bernama Rasul Petrus. Nah, orang-orang zaman dulu kan semuanya berjenggot ya. Terus rambutnya juga keriting. Nah, ini Rasul Petrus lagi ada di atas perahu. Kira-kira kalau ada di atas perahu, mereka lagi ngapain ya? Ternyata Rasul Petrus pada waktu itu sedang mau menangkap ikan. Jadi pada waktu itu Rasul Petrus nggak sendirian, dia bersama dengan temannya yang lain. Nah, Karya gambar orang lainnya. Ini Karya buat rambutnya agak gini ya. Ini rasul yang lain. Mereka mau menangkap ikan. Biasanya para nelayan itu kalau pergi menangkap ikan, mereka lakukannya di malam hari. Kenapa? Supaya mereka bisa mendapatkan banyak ikan. Tapi pada waktu itu Rasul Petrus dan temannya tidak mendapatkan ikan sama sekali. Mereka menebar jalannya di sebelah sini. Ternyata ikannya adanya di sebelah sini, adik-adik. Oh, ya. Nah, ikannya berenang di tempat yang lain. Mereka nggak dapat ikan sama sekali semalaman. Jadi dari malam mereka sudah pergi berlayar sampai besok pagi siang masih belum dapat ikan. Nah, ceritanya ini di daratan ya adik-adik. Pada siang hari itu ada seorang tokoh lagi. Ya. Nah, ini ada tokoh yang baru nih adik-adik. Kira-kira menurut adik-adik siapa ya tokoh ini ya? Nanti kita lihat ya. Nah, tokoh yang baru ada ini, dia lagi manggil para murid. Nah, jadi para murid tadi udah semalaman gak dapat ikan, terus ada tokoh baru yang ada di pantai, manggil-manggil para murid. Dia bilang apa? Hei, kamu punya ikan gak? Ternyata orang ini minta ikan sama para murid. Terus para murid bilang gak ada, gak punya ikan. Ya, terus tokoh ini bilang, coba tebarkan jalamu di sebelah kanan, nanti kamu pasti akan dapat ikan. Akhirnya para murid tebarkan jalannya lagi, dan ternyata apa yang terjadi adik-adik? Wah, ternyata betul. Para murid mendapatkan banyak ikan setelah mendengar apa yang dilakukan oleh si tokoh ini. Adik-adik bisa tebak nggak siapa tokoh ini? Ya, tokoh ini adalah Tuhan Yesus yang datang setelah kebangkitannya menjumpai para murid, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan bagi para murid, memberikan kepastian kepada para murid. Tadinya mereka udah semalaman gak dapat ikan, terus ketika Yesus datang tepat pada waktunya, mereka dapat banyak ikan. Dan mereka kembali lagi dikuatkan oleh kehadiran Tuhan Yesus. Nah adik-adik, apa yang
karya ceritakan hari ini mau mengingatkan dan meneguhkan kepada adik-adik ya, bahwa kebangkitan Yesus itu membawa dampak dalam kehidupan adik-adik. Dampaknya bisa apa saja ya. Kita jadi tahu bahwa Yesus itu sudah hidup, bahwa Yesus itu memberikan harapan dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik tidak boleh merasa takut lagi. Kenapa? Karena Yesus itu sudah bangkit dan Yesus selalu ada bagi adik-adik tepat pada waktunya. Seperti apa yang Yesus lakukan bagi para murid. Para murid tidak mendapatkan ikan, ketika Yesus hadir tepat pada waktunya, membuat para murid mendapatkan ikan dan para murid kembali percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, kiranya ini juga dapat terjadi dalam kehidupan adik-adik. Ya. Nah, oke, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Ya, kita mau siapkan alat-alatnya ya. Oke adik-adik, untuk membuat aktivitas yang adik-adik perlukan adalah selembar kertas HVS, boleh yang berwarna putih atau warna apa saja, atau kertas gambar. Kemudian tusuk gigi yang disambungkan atau boleh pakai sapu lidi ya sebagai tiang perahunya, dan kertas yang digunting berbentuk segitiga untuk dijadikan sebagai layar, dan alat mewarnai. Nah, karya akan memberi contoh bagaimana melipat untuk menjadi bentuk perahu. Ya. Jadi yang adik-adik akan lakukan pertama adalah posisikan kertas seperti ini. Kemudian adik-adik akan melipat, ya, bagi dua seperti ini. Setelah itu adik-adik pindahkan posisinya, lipat lagi. Seperti ini. Kalau sudah, adik-adik buka kembali. Kemudian lipat seperti ini. Ya. Setelah begini, adik buat seperti ini. Dibalik dan dilipat juga. Ya, bagi adik-adik yang sudah pernah membuat, ini sama seperti membuat topi ya, kalau waktu dulu di sekolah. Oke, setelah begini adik-adik buka. Ubah lipatannya menjadi seperti ini. Setelah begini dilipat lagi ke atas. Dibalik. Lipat lagi ke atas. Setelah begini diubah lagi posisinya. Nah, kalau sudah seperti ini, adik-adik tinggal buka. Nah, perahunya sudah jadi. Tinggal adik-adik perbaiki posisinya. Diatur ya. Nah, sudah, perahunya sudah jadi. Kalau sudah jadi seperti ini, adik-adik tinggal membuat tiangnya seperti ini, disatukan, ditempelkan dengan layarnya. Sebelum layarnya ditempel, adik-adik tuliskan dulu ya kata-kata ini. Yesus bangkit, bawa harapan. Ya. Kemudian adik-adik boleh hias ya. Nah, ini karya menghiasnya seperti ini. Tapi adik-adik boleh hias bebas sesuai kreasi adik-adik. Nanti ini ditempel di perahunya seperti yang tadi sudah karya buat. Ya, ini ada selotip, karya tempel pakai selotip. Nah, setelah ditempel, nah adik-adik silahkan hias juga perahunya, boleh dihias seperti apa. Ya, nah karya hiasnya kayak gini. Adik-adik kalau mau diwarnai full boleh. Di bagian tengah tulis nama adik-adik ya. Nah, sudah jadi kreasi aktivitas kita minggu ini. Selamat mencoba ya. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah membuat kreasi aktivitas ya, membuat perahu seperti yang sudah karya buat. Nah, sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan ya. Adik-adik bisa buka Alkitab adik-adik, ayat hafalannya dari Mazmur pasal 13 ayat 6a. Mazmur pasal 13 ayat 6a. Kita baca bareng-bareng ya. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Nah, kita mau hafalkan dengan gerakan ya. Oke, gerakannya seperti ini.
tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Karya ulang ya. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Nah, nanti adik-adik bisa melanjutkan menghafalnya sendiri di rumah ya. Oke, sekarang kita mau doa tutup untuk menutup cerita kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar kembali tentang kebangkitan-Mu. Kami mau kebangkitan-Mu berdampak dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak yang berani dan percaya bahwa Tuhan selalu ada senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa yang kalian dapat dari cerita Kak Ria tadi? Kalau Kak Jen, dari apa yang Kak Jen dapat, meskipun kita tidak bisa, kita harus tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan bernyanyi Sebab Dia Hidup. Adik-adik, tadi lagu penutup yang sudah adik-adik nyanyikan, syairnya berbunyi apa? Sebab Dia hidup, maka ada hari esok. Jadi adik-adik harus selalu ingat ya, ketika Tuhan Yesus bangkit, maka adik-adik dan Karya punya pengharapan dalam hidup ini. Kita harus percaya bahwa Yesus selalu menyertai kita. Kita akan tutup sekolah minggu kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya ini. Kiranya Tuhan terus menjaga menyertai kami, untuk kami boleh terus percaya, memiliki iman yang teguh kepadamu, dan kami boleh terus menjadi anak-anak yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami mau memohonkan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.